Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan kepada seluruh mahasiswa YIM Sangkar jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dan jurusan Pariwisata Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang Kapita Selekta Fikih yang berkaitan dengan pengantar dari materi Kapita Selekta Fikih. Bahwa kita ketahui, lihat dari segi arti dan pengertian Kapita Selekta Fikih, bila ditinjau dari segi etimologi, Kapita Selekta Fikih itu sebenarnya tersusun dari kata-kata Kapita Selekta dan kata fikih yang dipadukan sehingga menjadi suatu istilah yang memiliki satu kesatuan makna. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata Kapita Selekta diartikan dengan garis besar mengenai hal-hal yang terpenting dan terpilih. Sehingga bila kita kaitkan dengan yang namanya fikih, berarti yang dikatakan dengan Kapita Selekta Fikih adalah sesuatu pembahasan garis-garis besar yang menjelaskan tentang hal-hal terpenting dan terpilih yang semestinya tidak boleh ditinggalkan ilmunya atau tidak boleh tidak diketahui ilmunya oleh setiap manusia. Khusus di kampus kita YIM Sangkar, materi ini adalah materi Institut YIM Sangkar. Baiklah, selanjutnya ada kata kedua, kata fikih. Fikih di dalam beberapa buku fikih kita baca, fikih itu bermakna al-fahmul amiku, artinya pemahaman yang mendalam. Itu yang dikatakan dengan fikih. Sedangkan fikih secara istilah yaitunya adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyati min adillatihat tafsiliyati, yaitu ilmu yang menerangkan hukum syarak yang bersifat amaliyah, perbuatan, dan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi fikih adalah suatu ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang hukum-hukum syarak yang diambilkan dari amali, yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Itu yang dikatakan dengan fikih secara istilah. Kemudian bila kita lihat dari segi fikih ini yang mana berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, fikih itu dibagi kepada dua. Yang pertama, fikih yang bersifat ubudiyah. Yang kedua, fikih yang bersifat non-ubudiyah atau yang tidak ubudiyah. Ubudiyah itu apa? Ibadah. Mana dia fikih yang bersifat ibadah, ubudiyah? Pertama, taharah, bersuci. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Dan yang kelima, haji. Itu terangkum dalam rukun Islam yang 5, bahwa ada kita disuruh untuk melaksanakan ibadah dimulai dengan taharah, kemudian salat, lalu kita disuruh juga zakat, puasa, dan haji. Itu semuanya adalah
kajian-kajian fikih yang bersifat ubudiyah. Yang kedua, non-ubudiyah, yang tidak ubudiyah. Mana contohnya? Yang tidak bersifat ibadah, seperti melaksanakan yaitunya acara pernikahan, melaksanakan yaitunya bercerita tentang muamalat, bercerita tentang kuliner, bercerita tentang pakaian, bercerita tentang rumah, bercerita tentang wanita, mawaris, pengadilan, kedokteran, politik. Maka itu adalah kajian fikih juga, tapi yang non-ubudiyah. Ada lagi, ya, kita belajar atau kita harus ketahui juga bahwa ada namanya melihat perkembangan zaman. Lahir pula lah pada zaman sekarang ini yang disebut dengan fikih kontemporer. Kita tidak akan bahas tentang fikih kontemporer, tapi hanya menjelaskan sekilas saja. Berikutnya kita akan jelaskan yaitunya pengertian fikih secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama, fikih secara bahasa tadi sudah dijelaskan, paham dan mengerti. Dan secara istilah jadi juga disampaikan yaitunya al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillati tafsiliyati. Sedangkan bila dilihat dari pengertian tadi, pengertian fikih secara istilah tadi, maka setidaknya ada 5 hal yang kita bisa pahami. Yang pertama, fikih itu ilmu tentang hukum-hukum. Ada nanti dalam kajian fikih itu hukum wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Yang kedua adalah bercerita atau menjelaskan persoalan syariah, hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis, dan hukum-hukum yang telah diistimbatkan oleh para ulama mujtahid dan imam-imam mazhab. Yang ketiga, ada ilmu fikih ini bila dari pengertiannya bersifat amaliyah, bersifat perbuatan amal dari seorang manusia atau hamba di dalam melaksanakan ibadah, perbuatan dan tindak tanduk selama dia hidup. Yang keempat, fikih itu adalah sesuatu yang diistimbatkan. Jadi ada istimbat hukum yang ada di dalam kajian fikih. Kemudian fikih itu berasal dari sumber yang rinci, sumber yang betul-betul jelas, baik dari segi pengambilan dalilnya, kemudian dari segi penetapan hukumnya, yaitunya dalil-dalil syar'i. Apa itu dalil syar'i? Nah, dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitunya Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Itu yang disepakati. Ada lagi yang tidak disepakati. Artinya ada dalil-dalil yang ada perbedaan para ulama dalam menetapkannya, seperti al-urf, maslahah mursalah, istishab dan sebagainya. Apa keistimewaan kita mempelajari ilmu fikih ini? Yang pertama adalah keistimewaan kita belajar fikih, kita harus tahu bahwa fikih itu bersumber dari wahyu. Tidak bersumber dari akal, tapi bersumber dari wahyu. Yang kedua, metodologinya akurat. Dalam mengambil status hukum atau suatu pembahasan dan menjelaskan hukumnya, maka metodologinya akurat. Yang ketiga, membahas semua aspek kehidupan. Dia tidak bercerita tentang aspek kehidupan yang ada untuk ibadah saja, tapi juga bercerita tentang kehidupan non ibadah.
Kemudian dia lentur dan fleksibel. Artinya adalah hukum fikih atau kita belajar fikih ini kita ajarkan selalu bersifat lentur dan fleksibel. Artinya adalah ada dalam kajian-kajian fikih itu ketika kita melakukan sebuah ibadah, pada saat itu ada kita mendapatkan kesulitan, maka akan diberikan rukhsah dan keringanan. Kemudian ada lagi keistimewaannya adalah memberikan kemudahan, tidak mempersulit. Jadi fikih itu memberikan kemudahan kepada siapa saja yang mempelajari kajian fikih, akan diketahuilah bahwa fikih itu adalah suatu yang sangat mudah untuk dipahami dan diamalkan. Kemudian keistimewaan dari fikih itu adalah suatu khazanah umat. Selanjutnya ikut perkembangan zaman. Jadi fikih itu dia tidak statis saja, tapi dia bersifat dinamis, selalu mengikuti perkembangan zaman. Seperti tadi dijelaskan bahwa ada di dalam kajian fikih yang dulu pada masa Nabi belum ada, tapi pada masa sekarang ada. Maka lahirlah yaitunya fikih kontemporer. Kemudian keistimewaan dari fikih ini adalah orang yang mempelajari ilmu fikih itu akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan yaitunya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika belajar ilmu fikih berarti kita sudah melaksanakan yaitunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya akan Bapak jelaskan tentang apa dalil atau alasan kita mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu fikih. Yang pertama adalah bisa kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 122. Di dalam ayat itu Allah katakan, "Wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kaffah falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun." Ada ayat yang berbunyi di sana liyatafaqahu fiddin. Nah, ini kalimatnya adalah bahwa di sana ada beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Nah, ini dalilnya. Ada kata-kata liyatafaqahu fiddin. Dia harus yaitunya segolongan manusia untuk dia memperdalam ilmu-ilmu agama kepada orang-orang yang sudah mengetahuinya. Yang kedua adalah dalilnya surah An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui, itunya adalah ulama, jika kamu tidak mengetahui. Ini dalil-dalil ketika kita tidak mengetahui kajian-kajian fikih, maka kata Allah, fas'alu ahli dzikri. Tanyalah kepada orang yang punya pengetahuan. Ini dalil kita wajib untuk menuntut ilmu fikih. Kemudian ada lagi yaitunya dari hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi ilman ittakhadhan nasu ru'usan jahalan fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara tiba-tiba di tengah manusia, tapi Allah mencabut ilmu dengan dicabutnya nyawa para ulama, hingga ketika tidak tersisa satupun dari ulama
orang-orang yang menjadikan orang-orang bodoh untuk menjadi pemimpin. Ketika orang-orang bodoh itu ditanya tentang masalah agama, mereka berfatwa tanpa ilmu, yang pada akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Inilah bahayanya apabila tidak satupun dalam sebuah negeri mengetahui kajian fikih, maka akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang tidak mengetahui akan kajian ilmu fikih, dan nanti para umat akan melaksanakan ibadah dalam kondisi yaitunya sesat lagi menyesatkan. Atau dia tidak tahu lalu dia memutuskan sebuah perkara, maka perkara itu adalah perkara yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah dalam hadis Rasul dikatakan fadallu wa adallu, sesat lagi menyesatkan. Makanya kita disuruh untuk menuntut ilmu fikih ini. Kemudian apa hikmah kita mempelajari ilmu fikih? Yang pertama, hikmah mempelajari ilmu fikih itu identitas keislaman kita itu akan terjaga. Yang kedua, kunci dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, porsi terbesar dalam ajaran Islam adalah kajian fikih. Tingginya kedudukan seorang ulama itu terdapat dari pemahaman terhadap kajian fikih, samping ilmu-ilmu yang lain. Kemudian ilmu fikih hikmahnya bisa mengurangi perpecahan dalam menjelaskan sebuah persoalan. Kemudian eksistensi umat Islam itu terletak dari kajian fikih. Berikutnya menangkal paham liberalisme dan menangkal paham sekularisme. Kemudian meruntuhkan ekstremisme di dalam kehidupan orang yang memahami sebuah kajian atau permasalahan dengan menggunakan yaitunya paham ekstrim. Sedangkan kajian fikih tidak menjelaskan persoalan ekstrim. Artinya adalah dia selalu fleksibel. Oleh sebab itu, hukum mempelajari ilmu fikih itu ada dua. Pertama, fardu ain. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu ain, setiap muslim wajib belajar ilmu fikih. Fardu kifayah, maka di dalam sebuah negeri itu ada satu ulama yang bisa menyelamatkan kehidupan umat, dan itu adalah fardu kifayah dalam sebuah negeri. Berikutnya, kalau kita dijadikan yaitu sebagai fardu kifayah, maka pembahasan dalam fikih itu sudah menjadi pembahasan yang sangat mendalam. Kemudian bagi kita pribadi, mempelajari ilmu fikih itu adalah dasar ibadah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah secara pribadi, maka itu harus dilakukan dengan memiliki ilmu fikih. Berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang masalah hukum yang ada di dalam kajian fikih. Hukum yang ada dalam kajian fikih, pertama wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah mubah, yang keempat adalah makruh, yang kelima adalah haram. Kalau dia wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau dia sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau dia mubah, dikerjakan tidak berpahala, dan ditinggalkan dia tidak berdosa. Sedangkan makruh, dikerjakan tidak berdosa, sedangkan ditinggalkan mendapat pahala. Berikutnya haram, bila dikerjakan mendapat dosa, sedangkan ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu yang berkaitan dengan sedikit, yaitunya kajian-kajian dan hikmah-hikmah serta manfaat dari kita mempelajari ilmu fikih. Cukup sekian dulu materi yang singkat ini. Diharapkan kepada mahasiswa atau kita yang mendengar materi ini untuk bisa kita pahami dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita sebagai umat Islam ada kewajiban secara pribadi untuk mempelajari ilmu fikih. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.